Coba kalau kita perhatikan bumi, subhanallah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita dulu belajar apa sih juga lupa ya. Bukan geografi ya. Bumi ini kan sebenarnya berputar, ya kan? Tapi saking begitu cepatnya bumi ini berputar, kita nggak terasa. Coba subhanallah. Ya. Coba bumi ini sebenarnya berputar. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hamparannya? Coba kalau kita lihat Allah bersumpah dengan gunung, dan Allah katakan gunung adalah sebagai pasak atau paku. Dan ternyata para geologis mengatakan betul seperti yang Allah katakan. Gunung ini kayak paku. Ibu kalau melihat paku, atasnya itu cuma bagian kecil. Justru yang akar ke dalamnya itu lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lihat bagaimana gunung itu misalkan 3000 mdpl, artinya di atas permukaan laut, itu di bawahnya lebih dalam lagi, betul-betul kayak dipatek oleh Allah Subhanahu wa taala agar pada saat bumi ini kemudian berputar, air nggak tumpah nih, mohon maaf. Ini air di gelas. Ada yang berani puterin? Diputar begitu, tumpah airnya, betul lah. Ya. Kalau begitu cepatnya, dia nggak akan tumpah. Tapi saya juga nggak berani, karena akan ini. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan ketika bumi ini berputar, coba kita hampir gak merasakannya. Air gak ada yang tumpah, cuma air lontar-lontar balik begitu. Mengerikan. Tidakkah kita pernah memperhatikan dengan ciptaan bumi ini? Bagaimana dengan gunung-gunung? Belum lagi Allah mengatakan gunung-gunung juga berjalan. Ternyata menurut para ulama bahwa memang gunung ini setiap tahunnya bergeser sekian senti. Subhanallah. Coba, siapa yang mengatur itu? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 6 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, baru ibu dirahmati Allah, ayat yang ke-7, Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Ya. Setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ini merupakan makro, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bersumpah, udah deh, kalau yang lain-lain kejauhan, mungkin yang namanya matahari, rembulan, siang, malam, langit, bumi, mungkin gak sempat kalian perhatikan. Sekarang kata Allah, perhatikan diri kalian. Nih diri kita. Subhanallah. Kita ada jasadnya, ada jiwanya. Jiwa kita coba kita renungin, ya Allah. Kadang jelek banget jiwa kita. Jiwa kita kadang sombong, jiwa kita kadang gak mengakui kebaikan orang, jiwa kita kadang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa, wa ma sawwaha, dan juga bagaimana penyempurnaan ciptaan. Coba Allah sempurnakan ciptaan manusia, subhanallah. Dulu ketika saya di Sydney, ada mahasiswa dari Kediri, S3 beliau jurusan teknik. Beliau membuat robot itu istilahnya bukan robot besar, tapi beliau membuat sarung tangan untuk orang-orang yang stroke. Kan orang kalau stroke itu sudah gak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, dengan sarung tangan itu yang sangat sensitif, itu ibu yang dirahmati Allah, dia bisa kemudian misalkan menulis atau disambungkan dengan chip untuk kemudian meminta sesuatu atau tekan tombol sesuatu. Beliau mengatakan bahwa untuk bikin yang kayak tangan, benar-benar kayak tangan saja bisa digerakkan, bisa nyambung, bisa ada tenaga, bisa ini, itu kata beliau ini perlu penelitian sekian puluh tahun. Apalagi untuk kemudian yang namanya kayak tubuh manusia kayak begini, subhanallah. Pernahkah kita bayangkan ketika kita tidur, itu anggota dalam tubuh kita bekerja, gak ada yang mengkomandoi, dia bekerja saja. Darah terus mengalir, jantung terus berdetak. Coba kalau kemudian pengen istirahat dikit, lewat. Jantung istirahat, lewat. Itu semuanya terus bekerja, coba. Ibu kan berahmati Allah. Jadi kembali bahwa setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah sekarang bersumpah dengan jiwa kita. Allah bersumpah dengan diri kita. Coba ketika kita ngaca, alhamdulillah. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupa aku.
dengan apapun keadaan wajah kita ini yang terbaik. Coba ya, kalau alis mata kita nggak ada, ya Allah, keringat langsung ke mata. Ya. Makanya nggak usah pakai dikerok-kerok itu, aduh kesian. Ya. Kalau keringetan repot, langsung. Ya. Kalau sekarang kan ketahan sama alis, ya. Itu udah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur ibu. Ya. Mohon maaf, bagaimana maaf sekali lagi ada bulu hidung pada saat debu menyaring, itu semuanya sudah Allah atur. Ya. Bagaimana rambut, kemudian juga alis mata, kuku, janggut, itu bahan dasarnya sama menurut para saintis. Bahan dasarnya sama. Cuma Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangnya itu gak sama. Rambut yang cepat panjangnya. Coba kalau alis, orang Cina repot terima pangkas rambut dan pangkas alis. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu. Kuku juga gitu, gak terlalu cepat panjangnya. Ya. Kembali ibu rahmati Allah, Allah bersumpah dengan hal ini. Baik. Nah, ibu rahmati Allah, jiwa itu sampai sekarang gak diketahui tentang hakikatnya. Ya. Kita gak bisa sampai sekarang itu gak diketahui hakikatnya jiwa ini tuh apa sih? Ya. Kayak gimana? Ya. Saya juga gak berani untuk melihat ketika misalnya ada orang pengen uji coba, dia pada saat sakaratul maut masuk ke dalam peti, ya. Petinya itu transparan fiber. Dia berharap bahwa kalau dia meninggal, kemudian orang-orang yang meneliti dia itu bisa melihat ruhnya itu kemana, jiwanya itu kemana. Tapi ya tetap gak bisa. Ya. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba ibu rasakan nih, kita kan ada yang kerangkanya nih, casing, ya, dan ada jiwanya. Kalau kita lihat orang yang sudah meninggal, itu jiwanya kemana? Jadi bentuknya kayak apa? Nah itu sampai sekarang gak terjawab. Ya. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu tidak diberikan daripadanya ilmu kecuali sedikit. Ya. Jadi karena itu ketika berbicara tentang ruh atau roh atau jiwa, jangan sembarangan kalau gak ada dalilnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang mati penasaran ruhnya akan kemudian kelihatan. Makanya ketika bagaimana tragedi Lion Air, keluarganya diminta datang bawa kembang ditaburkan, dia gak ada kayak begitu. Ya, ketika terjadi peristiwa kecelakaan di Cipali kilometer 99 atau 100 yang katanya angker, ya, beberapa kecelakaan terjadi di sana. Ibu rahmati Allah, tebar bunga dan gak ada kayak begitu. Ya, itu merupakan bentuk-bentuk kemusyrikan yang gak ada ajarannya dalam Islam. Ya. Apalagi membangun kota, bawa tanah, bawa air dari setiap daerah, itu merupakan kemusyrikan. Ya. Entah di negeri mana yang katanya ada begitu. Ya. Mereka mau membangun suatu kota, kemudian dari tiap provinsi bawa tanah, bawa air. Saya mengatakan di majelis ini merupakan kemusyrikan yang sangat-sangat jelas. Ya. Gak tahu di negeri mana ya. Baik, ibu rahmati Allah. Ya. Yang berikutnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal tersebut, maka di ayat yang ke-8 Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah, kata-kata mengilhamkan ini terjadi dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama, ibu rahmati Allah, ya. Makna dari Allah ilhamkan adalah Allah memberikan ilham kepada jiwa tentang kefajiran, tentang kemaksiatan, dan tentang ketakwaan. Sehingga hati manusia secara jujur itu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Coba, ya. Ini penafsiran pertama, ya. Bahwa hati manusia itu sebenarnya udah bisa merasakan, saya gak suka nih, yang begini tuh gak benar.
Sebelum kita bicara tentang agama, maka dalam hati yang bersih udah nolak. Contoh apa? Orang yang sombong. Sebelum kita bilang dalilnya dari Quran, dari hadis, di hati kita gak suka sama orang yang sombong. Betul gak? Orang kaya sombong. Seneng gak ibu? Gak seneng. Ya. Yang pamer harta, yang punya jet pribadi, yang katanya apa? Crazy rich. Ya. Cuma bertahan berapa bulan, sekarang pada pakai rompi oranye. Ya. Ini bukan rahmat Allah. Ya. Kaya tapi sombong, gak seneng orang. Ya. Cantik tapi sombong, gak seneng orang. Ya. Ada ini memang orang barat. Dia memperhatikan dalam sebuah pesta. Di bawah rahmat Allah, ada seorang wanita keluar di pesta itu dari sebuah mobil yang bagus, menggunakan pakaian merah. Biasanya kalau di barat itu kalau pesta malam itu pakaiannya gelap, hitam. Ini dia pakai pakaian merah, tentu biar menyolok, ya. Cantik. Tapi ternyata di pesta tersebut nggak banyak, atau bahkan dia melihat nggak ada yang ngajak ngobrol kepada wanita tersebut. Setelah diamati, ternyata perempuan ini tidak pernah tersenyum dan terlihat wajahnya kayaknya masam. Jadi walaupun pakaiannya mencolok, walaupun orangnya cantik, walaupun keluar dari mobil mewah, tapi kalau kemudian sombong, orang gak suka. Ya. Itu. Jadi penafsiran pertama adalah Allah berikan ilham kepada jiwa manusia untuk bisa membedakan. Nah, pendapat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita untuk bimbing manusia untuk bisa melakukan kebaikan, ya, untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah bimbingan Allah. Makanya para ulama mengatakan jangan sampai kita sombong setelah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai kita kemudian kepedean, ya. Kita solehah, insya Allah. Kita rajin ngaji. Itu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi alasan banyak benar, ya. Saya kalau dulu di Malaysia pengajian ibu-ibu suka nyentil-nyentil. Saya bilang padahal ya ibu-ibu pas lagi pengajian ini lagi sale ya di IKEA. Pak Ustaz tahu aja gitu ya. Dia lagi sale ya di Vinci. Pak Ustaz tahu aja ya. Karena kan mereka rata-rata rumahnya dekat Twin Tower dan di sana ada mall besar. Itu subhanallah minggu-minggu kalau enggak IKEA yang sale, Vinci sale, Fossil sale, merek-merek gitu kan. Ya. Ini kan godaannya luar biasa ibu. Ya. Ke pengajian apa ke situ, ke pengajian apa ke situ. Ya. Kadang sehari sebelumnya udah lihat-lihat, kayaknya cocoknya tapi belum izin sama suami, gitu. Ya. Izin sama suami boleh, nah habis pengajian deh, habis pengajian ke sono, ya udah habis. Begitu namanya sel. Nah itu kan siapa yang kemudian membelokkan langkah kita untuk hadirnya ke pengajian? Allah. Jadi yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan, artinya menggiring kita, mengarahkan kita untuk melakukan ketaatan. Coba kalau kita ingat-ingat SD, SMP, kita kayaknya nggak soleh banget dulu waktu SD. Kayaknya kalau kata orang Sunda macet gitu ya, centil, menel dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang berhijab, anggur gitu. Dari Allah yang membimbing, Allah yang membimbing, ya. Allah yang membimbing. Saya berapa kali acara dengan artis, ya. Dia cerita tiba-tiba aja Ustaz katanya pengen gitu berhijab. Pas izin sama suami, kata suami, emang udah siap? Udah, ya. Kan Allah yang menggerakkan, ya. Padahal dari awal nikah katanya suami udah nyindir, udah kayaknya gak kehilangan deh cantiknya kalau pakai jilbab. Saya gak hanya bosan, cuma saya gak lakukan juga. Punya anak satu, apalagi sih yang mau dipamerin, kata suami, karena punya anak. Gak juga tahu-tahu tiba-tiba pengen pakai hijab. Nah itu kan Allah yang menggerakkan, ya. Jadi yang kedua ini mengatakan bahwa kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong ketika kita sekarang berada dalam ketaatan, karena Allah yang alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah yang ngarahin kita nih, ya. Tiba-tiba suami dapat kerja di mana atau ambil rumah di sini ikut pengajian. Oh iya deh, ya. Ke bawah-bawah, dan tapi ke bawah-bawahnya baik, ya. Tersesat di jalan kebaikan ini yang namanya. Baik, Ibu rahmati Allah, ya. Ini sebagai terakhir, ya, karena kita nggak sampai selesai. Saya juga tadi udah gitu dan ternyata benar.
Ayat ke-9 dan ayat ke-10 yang merupakan closing statement. Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya di 6 ayat saling saya katakan di sini berturut-turut. Yang pertama dengan matahari, langsung Allah kasih dengan berikutnya adalah rembulan. Allah bersumpah dengan siang, kemudian Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi. Yang ketujuh Allah bersumpah dengan jiwa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Ayat ke-9 dan ke-10 Allah menjelaskan bahwa betapa beruntungnya orang yang selalu mensucikan jiwanya. Ya, Ibu Bapak rahmati Allah. Satu slide terakhir saya ingin mengatakan, mensucikan jiwa itu gak mudah, butuh perjuangan, gak ringan. Ya, subhanallah. Ya. Kita ingin jadi orang baik itu gak ringan. Saya pernah diundang di Padang waktu itu, gabung dengan David Khalid dan lain sebagainya. Saya mengatakan hijrah itu mudah, istiqomah yang berat. Ya. Hijrah itu mudah, masya Allah. Saya satu angkatan dengan Kang Habibur Rahman dan Syirazi, dan beberapa kali dalam syuting film beliau diajak, Mas kesini Mas, ngasih tausiah kepada para artis, ya. Dan ada beberapa artis juga pernikahannya yang saya macombelangi, saya ta'arufi. Ibu berrahmati Allah, mereka cerita ketika mereka hijrah itu mudah, tapi setelah itu untuk istiqomah, aduh berat ibu. Apa beratnya? Gak ada yang nawarin job setelah berhijab, atau ada yang nawarin peran tapi harus buka hijab, ada yang nawarin iklan tapi kemudian ini, ada yang dia gak apa-apa pakai hijab tapi ternyata diminta jadi presenter acara tentang artis. Kan gibah ya Ustaz. Nah, gibah gak tahu, saya bilang ya kan acara-acara kayak yang infotainment itu kan gibah semua ya. Nah, ibu merahmati Allah, bagaimana untuk istiqomah ini yang berat ya. Makanya untuk mensucikan jiwa itu gak mudah ya Allah. Kita sekarang masih belajar ya. Kadang hari ini kita sabar, atau pas sore ada kelakuan anak yang ya Allah ya. Makanya kan dikatakan begitu yang namanya sabar, belajarnya setiap saat, ujiannya bisa kapan aja. Betul kan? Sabar Bu, kita belajarnya kapan aja, di masjid. Ujiannya bisa di mana aja. Pulang dari sini naik mobil tuh ya. Allah, uji benar kesabaran. Di jalanan alhamdulillah happy. Tahu pas di rumah diuji benar ya sama suami, diuji benar ya sama anak, kan begitu. Makanya sering saya katakan dalam satu hari ini Bu, gak usah beberapa hari, dalam satu hari kadang Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan perasaan kita. Siang alhamdulillah ketemu ibu-ibu, acara pengajian lancar ya. Di jalanan juga lancar. Pas malam di rumah ngobrol-ngobrol, ya Allah, kita belajar lagi sabar. Betul gak? Sehari itu kadang berbagai macam rasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di sini Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat." Surga diliputi untuk perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Kita diajaknya beribadah, kita diajaknya jujur. Di saat orang lain gak jujur, kita diminta jujur. Kan ini berat. Di saat orang lain zalim, kita diminta untuk tidak zalim. Kan ini berat, subhanallah. Huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu ya Allah banyak benar hal-hal yang disukai, kayaknya bebas, kayaknya happy, padahal sebenarnya tidak. Maka ibu bapak rahmati Allah, disinilah pentingnya kita selalu membersihkan jiwa. Ibu bapak rahmati Allah, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi surat Asy-Syams merupakan surat yang agung. Dia termasuk surat yang sedang-sedang. Ya, masih ingat? Awasid Al-Mufassal. Surat yang sedang-sedang yang biasanya dibaca ketika sholat Isya. Kalau yang pendek dibaca sholat Maghrib. Itu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Subuh Nabi baca yang panjang. Itu biasanya dari surat apa? Qaf sampai surat Al-Mursalat. Itu yang disebut dengan surat yang panjang ya. Nah jangan sampai kemudian kita kebalik ya.
maghrib bacanya kepanjangan, orang sholat maghrib baru takjil, perutnya berkerpek-kerpek gitu ya. Justru kalau panjang itu di isya ataupun di waktu subuh. Dan saya juga berpesan agar ibu-ibu coba deh juz 30 paling gak hafalin. Nanti enak terjadi perubahan kita, sholat tahajud kita lebih khusyuk. Karena apa? Bukan fulhu melulu, ya, tapi ada yang lain bervariasi. Ya. Dan tadi kita sudah menyampaikan tentang tafsir surat Asy-Syams bahwa Allah bersumpah dengan alam makro, kemudian Allah bersumpah tentang diri kita. Di closing daripada tafsir kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Saya kira itu ya, dan kita buka tanya jawab kepada ibu yang dimuliakan Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.